Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok saya sendiri, Mu'arif Wibowo, kemudian yang kedua Mbak Ulm Yasis, yang ketiga adalah Mbak Alfian Indraningrum, akan menyampaikan materi tentang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Ya, sebagai awal dalam rangka kita memahami pengelolaan keuangan desa, tentunya kita perlu memahami definisi dari desa. Ya. Desa adalah desa dan atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini secara definisi. Karena di negara kita, desa ini banyak sekali mempunyai sebutan yang lain. Bahkan kalau kita lihat bahwa desa ini ada sebelum NKRI ini berdiri, gitu ya. Sehingga dengan konstruksi ya akhirnya menggabungkan fungsi self government community dengan local self government, ini diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ini bisa ditata sedemikian rupa sehingga menjadi desa dan desa adat ini. Kemudian desa dan desa adat ini memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten kota. Ya. Oleh sebab itu maka desa dan desa adat ini dapat melakukan perubahan di pemerintah desanya dan tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif diharapkan ya, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita bicara dasar hukum, tentunya kalau tentang desa itu bersumber Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Dan turunannya ada PP 43 2014 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 6 2014 tadi, yang kemudian dirubah atau disempurnakan menjadi PP 47 dan terakhir adalah PP 43 dari 47 2015. Nah, dari sini kemudian keluarlah Permendagri dari 111 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, Permendagri 113 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang kemudian disempurnakan ke dalam Permendagri 20 2018. Ada juga Permendagri nomor 114 ya 2014 tentang pedoman pembangunan desa, Permendagri 44 2016 tentang kemenangan desa, Permendagri 46 2016 tentang laporan kepala desa, dan Permendagri 110 2016 tentang BPD. Kemudian PP turunan dari Undang-Undang 6 2014 tadi juga lahirlah PP 60 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Kemudian dari sini ada beberapa kali perubahan, dua kali perubahan menjadi PP 22 2015 dan PP 8 2016. Turunannya adalah ada peraturan Menteri Desa PDT 4 2015 tentang BUM desa, ada juga peraturan Menteri Keuangan ya secara pengelolaan keuangannya dari nomor 49 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Kemudian ada PMK nomor 50 2016 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Ada juga PMK nomor 225 2017 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 50 tadi ya. Kemudian PMK 226 2017 tentang perubahan rincian dan desa menurut daerah kabupaten kota, dan juga ada Permen Desa PDT 19 2017 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2018. Kemudian dengan dilahirkannya Undang-Undang 6 2014, selanjutnya pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur Permendagri 37 2007 dicabut dan digantikan dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur tata kelola, kewenangan mengatur dan juga kedudukan tentang keuangan desa. Kemudian dari sisi definisi,
baik Permendagri 113 2014 maupun Permendagri 20 2018 ini tidak ada perubahan mengenai definisi keuangan desa. Keuangan desa adalah sumber semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ini adalah definisi keuangan desa. Kemudian asas pengelolaan keuangan desa, baik Permendagri 113 2014 maupun 20 2018, ini secara prinsip sebenarnya tidak ada perubahan, hanya pada Permendagri 20 2018 pengelola keuangan desa ini dijelaskan menjadi APBD desa. Nah, APBD desa ini menjadi merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya dalam masa 1 tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 30 Desember di setiap tahunnya. Kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini, ya, kalau kita bisa lihat dari 2 regulasi yang ada, kita mencoba melihat regulasi yang terakhir 2020-2018, maka kepala desa ini adalah sebagai PKPKD, ya. Sementara sekretaris desa ini sebagai koordinator PPKD, kaur keuangan sebagai bendahara, kemudian kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran, dan kasih juga sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Hanya bedanya, kalau kaur ini pada tata usaha dan umum serta perencanaan, sementara kasih ini pada pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan. Ya. Kemudian kalau kita bicara pengelolaan keuangan desa, ini maka akan ada 5 tahapan yang dilakukan, yaitu adalah perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ini adalah tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, ini dilakukan dengan kas basis, ya. Ini yang lazim karena memang desa ini adalah pemerintahan paling rendah yang tentunya memiliki sumber daya manusia yang beragam, ya. Tidak bisa standarkan antara Papua sampai dengan Aceh, gitu ya. Sehingga memang saat ini yang lebih pas adalah masih basis kas, walaupun ada usulan basis yang lebih rumit, tetapi memang saat ini yang lebih pas adalah basis kas, ya. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, ya. Kemudian kita akan bicara terlebih dahulu terkait dengan perencanaan, bagaimana perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa. Ya, perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, ya, pada pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD desa, APD desa, ya. Kemudian siapa yang mengkoordinasikan? Sekretaris daerah itu mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB desa yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahunnya. Muatan atau materi terkait yang ada dalam Pergub atau Perwali Kota, ya, itu paling tidak meliputi yang pertama adalah sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah, kabupaten kota dengan kewenangan desa dan RKP desa, kemudian prinsip penyusunan APB desa, kemudian kebijakan penyusunan APBD desa, kemudian teknis penyusunan APBD desa, kemudian hal khusus lainnya. Ya. Kemudian rancangan APBD desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa itu sendiri, ya. Kemudian kalau kita bicara desa itu kan terdiri dari pendapatan desa. Pendapatan desa ini terdiri dari 3, ada pendapatan asli desa, kemudian transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa itu kan yang bersumber dari hasil yang kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh desa itu sendiri, ya. Misalnya punya BUMD, gitu ya, punya kegiatan yang menghasilkan, itu kemudian menjadi pendapatan asli desa tersebut. Selain itu ada juga transfer, ya. Transfer itu adalah bagian dari hasil pajak daerah dan alokasi daerah, misalnya alokasi dana desa, kemudian bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota, serta adanya pendapatan lain-lain. Sementara dari sisi belanja ini ada 4, ya, yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, belanja tak terduga. Belanja pegawai ini adalah pengeluaran bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan DPD.
Ya, ini biasanya terdiri dari penghasilan tetapnya perangkat desa, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial. Ya, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau belanja barang dan jasa ini adalah pengeluaran bagi pengadaan barang jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau kurang dari setahun ya. Misalnya untuk operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kemudian kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bintek ya, operasional PPD, insentif RT RW, pembinaan barang pada kelompok masyarakat ya. Contohnya itu belanja barang jasa. Sementara kalau belanja modal ini adalah pengeluaran pengadaan barang dan atau bangunan yang nilai manfaatnya ini adalah lebih dari 12 bulan dan sekaligus juga menambah aset ya. Contoh adalah belanja modal pengadaan tanah, mesin, peralatan, alat berat, kendaraan, gedung, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, drainase, sampah-sampahan, jaringan instalasi dan sebagainya. Ya. Sementara kalau belanja tak terduga, ini belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Ya. Jadi ini ternyata bukan merupakan kegiatan normal, kemudian tidak diharapkan terjadi ulang, kemudian berada di luar kendali dari pemerintah desa itu sendiri. Ya. Sementara kalau pembiayaan desa, ini baik di 113 2014 maupun 2018, ini pembiayaan desa terdiri dari kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kalau penerimaan pembiayaan mencakup silpa tahun sebelumnya, ya sisa anggaran ya tahun sebelumnya, ada pencairan dana cadangan, kemudian hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan bisa terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Misalnya punya APBD, UM desa, ada penyertaan modal di sana, itu bisa masuk di pembiayaan pengeluaran pembiayaan. Kemudian bagaimana proses penyusunan peraturan desa atau APBD desa? Ya. Tapi yang pertama tadi disampaikan bahwa bupati wali kota itu akan menyusun pedoman ya, penyusunan APBD desa tadinya. Dari pedoman ini kemudian dijadikan acuan di dalam penyusunan RKP desa oleh sekretaris desa kemudian menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Rancangan kemudian didiskusikan atau disampaikan kepada kepala desa. Kemudian dari hasil ini kepala desa akan menyampaikan ranperdes APBD desa itu kepada BPD. BPD kemudian akan melakukan musyawarah di internal BPD. Ya kalau itu setuju ya oke, maka ini menjadi rancangan APBD desa tahun berikutnya. Kalau tidak, maka rancangan perkades APBD desa itu akan menggunakan pagu di tahun yang lalu. Kemudian kalau sudah setuju BPD, kepala desa akan menyampaikan rancangan perdes APBD desa itu kepada camat, dan camat akan menyampaikan kepada wali kota atau bupati. Itulah tahapan dari perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya untuk pengelolaan keuangan desa yang lain, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban akan dilanjutkan Mbak Ulin dan Mbak Alfian.